Bingung besok mau posting konten apaan? Gunakan metode 3H ini untuk dapetin ide konten tanpa batas. So, seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu metode atau konten strategi yang bisa kita pakai untuk bisa generating ide konten tanpa batas. Nah, metode 3H ini itu adalah hero, hub, help, or hygiene. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Yuk kita ikutin. Jadi bayangkan Anda sedang membuat sebuah stasiun televisi milik Anda sendiri. Supaya penonton tidak bosan dan selalu punya alasan untuk menonton, Anda tidak bisa hanya menyiarkan satu jenis acara saja. Disinilah hero, hub, help berperan sebagai kompas kita untuk bisa bikin generate konten berikutnya. Nah, strategi ini atau konten strategi ini adalah kerangka kerja atau framework sederhana yang membagi konten Anda menjadi 3 kategori utama berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah konten hero, ibarat film blockbuster atau acara spesial yang tujuannya adalah menarik perhatian massa sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi konten hero tuh kayak gitu ya. Introduce your business to large new audience, high impact content. Yang kedua adalah konten hub, ibarat serial mingguan yang membuat penonton merasa dekat dengan Anda dan ingin terus kembali untuk melihat kelanjutan ceritanya gitu ya. Itu disebut dengan konten hub. Lalu kemudian di sini ada juga konten help atau hygiene, ibarat pusat bantuan atau tips harian yang selalu dicari orang saat mereka punya masalah atau pertanyaan tentang suatu topik tertentu atau niche tertentu gitu ya. Nah, itu selalu nyarinya ke teman-teman semua gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan metode atau konten strategi dari 3H. Itu adalah hero, hub, help, and help hygiene. Nah, kenapa pemula harus banget menggunakan strategi ini? Karena dengan menggunakan strategi ini kita jadi nggak bingung gitu ya. Kenapa? Kita punya jadwal yang jelas tentang apa yang harus diposting berikutnya. Jadi nggak perlu selalu berpikir tentang ide apa lagi yang harus gue eksplorasi untuk bisa bikin konten berikutnya. Enggak. Jadi udah jelas. Jadi dengan menggunakan framework 3H ini atau metode atau konten strategi lah, terserah mau nyebut apaan kayak gitu ya. Habis itu di sini juga audiens jadi betah karena dia punya kategorisasi konten yang jelas banget. Oh, ini pasti dia besok ngebahas ini, pasti dia besok ngebahas ini dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Habis itu juga di sini mudah ditemukan, membantu algoritma seperti Google atau YouTube menyarankan konten Anda kepada orang yang lebih tepat. Kalau kita bikin konten dengan menggunakan klasterisasi atau kategorisasi yang bentuk kayak begini, metodenya 3H. Jadi YouTube gitu kan atau apapun itu sosial medianya jadi lebih memahami konten tentang apa dan bisa nge-push kontennya ke orang yang bersesuaian gitu ya. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Nah, jadi coba bayangkan Anda sedang scroll sosial media sekarang, kira-kira konten seperti apa yang paling sering membuat Anda menekan tombol follow gitu ya. Apakah konten yang entertainment, apakah konten yang mengedukasi atau seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya. Di sini ada penjelasan lagi, video viral yang seru gitu kan, hero, cerita keseharian seseorang, hub, atau tutorial bermanfaat, help gitu ya. Jadi mungkin bisa di antara 3 itu bisa komentar di kolom komentar di bawah ya, biar kita semua bisa diskusi kira-kira yang bagus yang mana gitu ya. Atau kalau misalnya help tuh ada apaan aja segala macam ya, kita bisa diskusi di sana. Habis itu berikutnya dari sini metode 3H ya. Sekarang kita masuk ke satu-satu per sub bagian. Yang pertama adalah hero gitu. Jadi konten hero, sang bintang utama. Jadi sudah penjelasannya ya. Konten hero adalah jenis konten yang dirancang untuk menarik massa dalam jumlah besar. Ini adalah pintu masuk utama bagi orang-orang baru untuk mengenal siapa sebenarnya kita, dan karena skalanya besar, konten ini biasanya membutuhkan usaha lebih dan tidak dibuat setiap hari. Jadi itu dimaksud dengan hero konten. Nah, kenapa kita membutuhkan hero konten ini? Sebenarnya ini masih nyambung dengan penjelasan gue sebelumnya soal masalah algoritma sosial media, di mana gitu kan, kalau misalnya kita mau membuat sebuah konten yang viral, kita harus melewati beberapa step layer atau level gitu sampai menuju ke viralitas itu sendiri. Nah, konten hero ini kita bisa membuat sebuah konten yang disebut di sini di metodenya adalah konten hero yang bisa menembus level-level itu semua gitu ya. Jadi menembus itu semua sehingga punya massive audience kayak gitu. Itu disebut dengan konten hero. Jadi konten yang dibuat dengan tujuan untuk bisa menggapai sebanyak-banyaknya audiens, itu yang disebut dengan konten hero. Nah, ciri-ciri konten hero adalah jangkauannya luas, itu pasti topiknya bersifat umum sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang kedua adalah kualitas tinggi, biasanya diproduksi dengan lebih serius, video sinematik, riset mendalam, atau pengumuman yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah potensi viral, memiliki elemen emosional atau unik yang membuat orang ingin membagikan atau shareable gitu ya. Nah, ini juga teknik untuk bisa membuat sebuah konten hero namanya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen viral lebih detail lagi, itu sebenarnya di video gue sebelumnya juga udah gue ngejelasin ya. Ada teknik yang namanya adalah steps ya. Bagaimana caranya kita bisa mendesain suatu konten itu
bagaimana cara kita bisa memviralkan suatu konten dengan menggunakan teknik yang namanya adalah steps itu. Jadi itu ada di video gue sebelumnya ya. Nanti mungkin gue taruh lah di link deskripsi di bawah, bisa teman-teman bisa nonton juga gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada contoh konten hero, misalnya event spesial, ada kolaborasi, ada konten inspirasi. Mungkin ini sih saya bisa diposting baca sendiri ya. Nah, ingat ini biasanya konten hero cukup dibuat sekali saja, misalnya 1-4 kali setahun agar Anda tidak kelelahan dan audiens tidak merasa overwhelmed dengan konten hero yang luar biasa terlalu banyak kayak gitu kan. Jadi kayak dopaminnya satu aja gitu. Tapi itu konten mingguan, dopaminnya satu aja, lalu kemudian konten mingguan dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Jadi bicara soal konten hero yang viral, Anda lebih suka konten yang pertama sangat estetik dan rapi atau konten yang lucu atau spontan. Jadi menurut teman-teman kira-kira yang konten hero ini yang bagusnya yang mana gitu ya? Yang estetik atau lucu atau spontan. Jadi mungkin bisa kita balik lagi, kita bisa diskusi di dalam kolom komentar yang ada di bawah gitu ya. Habis itu berikutnya yang kedua adalah ada yang namanya juga kategorisasi konten yang namanya konten hub, sang teman setia gitu ya. Jadi kita bisa bikin gitu, kalau mau generate ide kita bisa mengklasifikasikan ide-ide kita gitu supaya bisa dapat unlimited ideas ke dalam 3 ini. Yang kedua adalah sang teman setia gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bikin satu nih konten hero gitu kan dalam jangka waktu 1 tahun gitu kan. Nah, kemudian kita bisa bikin yang namanya adalah konten hub gitu ya. Ini adalah kayak seri-seri segala macam. Di sini ada penjelasannya ya. Jadi kita ikutin dulu. Jadi jika konten hero adalah umpan untuk menarik orang baru bisa nonton, maka konten hub adalah alasan mengapa mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan menekan tombol follow atau subscribe. Konten ini dirancang khusus untuk audiens yang udah kenal sama kita. Jadi kalau misalnya kita ada orang-orang yang udah sering nonton video kita segala macam, untuk bisa ngebuat mereka jadi mau follow atau subscribe, ya caranya adalah kita bikin konten hub kayak gini. Nah, ini ciri-ciri konten hub. Yang pertama ada konsisten dan terjadwal, itu tipenya ya, tipe-tipe konten hub. Habis itu yang kedua adalah membangun koneksi, itu pasti isinya lebih ke arah personal, menunjukkan suara atau kepribadian Anda, brand Anda. Yang ketiga adalah mendorong kebiasaan, membuat audiens menanti jadwal postingan Anda berikutnya. Itu yang disebut dengan ciri-ciri konten hub. Nah, contoh konten hub ya misalnya kayak ada serial mingguan segala macam kayak gitu-gitu. Terus yang kedua adalah behind the scene atau vlog or update segala macam, itu juga ada di sini ya. Kita bisa buat kayak begini gitu ya. Model-model seriesnya gitu, konten hub bisa dibikin kayak begini. Nah, tips ahli, jangan takut untuk terlihat tidak sempurna di konten hub karena justru sisi manusiawi Anda yang membuat orang merasa dekat dengan Anda. Jadi kalau misalnya kita mau menceritakan sesuatu, experience, pengalaman atau serial segala macam, nggak mesti harus perfect gitu ya. Nggak mesti harus melakukan riset mendalam dulu bla 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 gitu baru jadi gitu kan. Nah, itu biasanya di konten hero aja. Nah, tapi kalau misalnya di sini di konten hub kita bisa bikin serial segala macam yang mudah untuk dipahami sama orang-orang gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi seperti biasa. Jadi antara dua gaya konten ini, Anda lebih suka konten yang mana? Tim minimalis, singkat, padat dan rapi, atau tim storyteller, sebuah video yang dibuat dengan cerita yang panjang, detail dan emosional kayak telenovela segala macam. Nah, ya balik lagi, ini kan preferensi orang, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Jadi ya mungkin kita bisa diskusi dah di bawah lah ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di bawah di komentar. Jadi kita menurut teman-teman yang bagus kira-kira konten yang seperti apa gitu ya. Kita bisa diskusi di sana. Oke, berikutnya di sini ada juga yang namanya adalah content help or hygiene sebutannya ya. Jadi sini penjelasannya, jika konten hero menarik perhatian dan konten help menjaga hubungan, maka konten help ini adalah sering disebut juga sebagai content hygiene, adalah cara Anda untuk membangun kepercayaan dan otoritas gitu ya. Ini adalah jenis konten yang menjawab pertanyaan bagaimana cara atau apa itu yang sering diketikkan orang di mesin pencari seperti Google atau YouTube. Konten ini sangat penting karena membantu orang yang belum mengenal Anda menemukan solusi melalui konten Anda. Kalau misalnya kita belajar SEO atau Search Engine Optimization, ada yang namanya adalah response post ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjawab query atau kata pencarian yang ada di Google, lalu kita jawab dengan konten kita. Kita bisa bikin yang model kayak gitu. Nah, help or hygiene itu tuh bentuknya kayak gitu ya. Jadi kita bisa menjawab, misalnya ada pertanyaan apa di internet, kita bisa jawab dengan menggunakan konten kita kayak gitu. Itu yang disebut dengan konten help or hygiene gitu ya. Nah,
Ciri-ciri content help, bermanfaat langsung gitu ya, tahan lama atau evergreen. Kalau ada suatu pertanyaan tertentu dia langsung bisa dijawab dan itu pasti akan berulang terus ya, jawabannya bisa di-share ke mana-mana. Habis itu searchable, judulnya biasanya berupa pertanyaan atau tutorial yang sering dicari sama orang kayak gitu ya. Jadi ini content help hygiene yang kayak begitu. Habis itu berikutnya di sini contoh content help adalah tutorial step by step, tips and tricks, FAQ, tanya jawab dan seterusnya ya, kayak gini. Jadi kita bisa bikin beberapa contoh sederhana untuk content help itu bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ini tips ahli, buatlah content help sebanyak mungkin. Ini adalah aset jangka panjang yang akan terus mendatangkan pengunjung baru ke profil Anda tanpa harus viral setiap saat gitu ya. Jadi itu. Nah, ya, terus habis itu berikutnya sini ada pertanyaan lagi, SEO, ayo main tebak-tebakan kecil, isilah titik-titik di bawah ini. Konten yang paling sering dicari orang di Google biasanya dimulai dengan kata bagaimana apaan gitu. Atau teman-teman kalau misalnya ini bisa cek sendiri ya di keyword pencarian teman-teman tuh bagaimana apa atau apa titik-titik gitu ya. Nanti kita bisa lihat ya teman-teman tuh paling sering nyari apa. Ya balik lagi bisa kita berdiskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Nah, habis itu inilah yang disebut dengan content help ya. Lalu kemudian di sini ada kesimpulan dan tabel ringkasan juga. Jadi strategi Hero Hub Help gitu ya atau model 3H ini itu bisa kita gunakan untuk bisa membuat konten strategi kita berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berikutnya besok-besok udah nggak akan bingung lagi tentang konten-konten berikutnya karena kita sudah punya kategorisasi yang bisa kita pakai untuk bisa bikin konten-konten berikutnya. Di sini juga ada penjelasannya. Jadi tanpa hero tidak ada yang tahu pertunjukan Anda seperti apa. Tanpa H penonton pulang setelah lagu pertama dan tidak akan pernah kembali. Tanpa help penonton ini tidak merasa mendapatkan manfaat yang nyata dari Anda. Jadi pastikan adalah kalau misalnya kita bikin konten gitu kayak 3 komponen ini harus beriringan gitu. Jadi kalau udah bikin hero gitu pastikan kita punya hub, kalau udah punya hub pastikan kita punya help dan seterusnya. Jadi kita harus punya 3 ini untuk bisa growing channel kita di sosial media kayak begitu. Habis itu berikutnya di sini ada juga namanya adalah tabel ringkasan atau strategi hero, hub, and help gitu ya. Kalau hero itu fokus namanya viralitas dan seterusnya dan ini seberapa sering, jarang dan seterusnya. Ini seberapa sering juga sama dan tujuan utamanya ngapain. Di sini mungkin kita bisa rangkumkan semuanya ke dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk teman-teman semua gitu ya. Yang pertama adalah mulai dari help dulu. Itu udah pasti ya. Berikan 5 sampai 10 konten yang menjawab pertanyaan paling umum di bidang Anda atau di niche kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten, pastikan adalah kita bikin 5 sampai 10 konten yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling umum tentang apa. Misalnya kalau gua gitu kan, gua main expertise gua adalah misalnya di bidang teknologi, gua bisa ngejawab tentang masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan tentang AI segala macam itu gua bisa jawab dengan bikin konten-konten yang kayak begitu. Itu ya. Habis itu berikutnya yang kedua adalah jadwalkan hub. Tentukan 1 hari dalam seminggu untuk membagikan sisi persona atau cerita rutin Anda kayak gitu ya. Itu juga bisa dibikin konten yang model kayak gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah rencanakan hero. Pikirkan satu proyek besar yang ingin Anda luncurkan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan untuk dijadikan sebuah konten kayak gitu ya. Jadi itu hero. Nah, dengan menggunakan 3 ini ya udah lu nggak perlu pikirin kan isinya apa kan. Gitu kan. Jadi ide konten lu udah jelas. Kalau misalnya niche teman-teman itu misalnya tentang memasak, ya udah kan langsung punya ide unlimited kan. Kalau misalnya kita punya memahami apa konsep atau framework atau konten strategi 3H ini kan. Misalnya niche teman-teman adalah masak gitu kan. Berarti 5 sampai 10 konten pertama apaan? Gimana caranya nyalain kompor, gimana caranya bikin Indomie, gimana caranya misalnya ngapain lagi segala macam. Ya kan bisa jadi sampai 10 kan. Beres, udah selesai kan. Bikin kontennya singkat-singkat aja terus semua udah beres. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya jadwalkan hub. Tentukan 1 hari dalam seminggu untuk membagikan sisi personal atau cerita rutin Anda. Misalnya kita bisa dalam 1 minggu kita bisa live. 1 kali kita live, kita ngapain gitu, bercerita aja, belajar segala macam. Atau misalnya gua gitu juga, ya mungkin nih ada mungkin gua akan melakukan ini nanti ya. Nih lihat buku gua. Jadi gua lagi mencoba untuk mengulik semuanya itu soal masalah marketing dan everything gitu ya. Jadi marketing dan sosial media dan viralitas segala macam gue lagi coba melakukan ngulik itu. Mungkin gue nanti akan bikin juga ya series tentang masalah kayak gini ya. Jadi konten hub gue untuk masalah
ya gue baca buku aja sih kayak gitu. Jadi teman-teman ngeliatin gue live, gue baca buku gitu, bisa juga sih dibikin kayak begitu. Habis itu berikutnya di sini yang ketiga adalah rencanakan hero. Pikirkan satu proyek besar yang ingin Anda luncurkan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Misalnya teman-teman kalau kontennya niche-nya apa, balik lagi ya. Misalnya tentang masak-masak, ya teman-teman bisa ikutan 3 sampai 6 bulan ke depan, teman-teman bisa coba daftar ikutan lomba masak segala macam. Ikutan Master Chef kayak apaan kayak segala macam gitu. Sehingga teman-teman kontennya tuh bener-bener effort banget gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan bikin proyek besar kayak begitu gitu ya. Jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Ini salah satu metode juga yang cukup common ya untuk yang biasa digunakan oleh para konten kreator besar untuk bisa mengkategorisasikan gitu konten-kontennya mereka, mau dijadiin kayak gimana, lalu kemudian dimasukin ke dalam kategorisasi ini. Bahkan YouTube pun merekomendasikan ya konten strategi ini ya di sosial media, di YouTube di YouTube gitu kan, di akun YouTube untuk bisa nge-grow channelnya mereka jadi lebih baik gitu. Jadi ini udah direkomendasikan sama YouTube ya, kalau bisa kita pakai lah ya supaya kita bisa growing channel kita jadi lebih, channel atau akun sosial media kita jadi bisa lebih cepat gitu. Sip, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan video yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus juga kalau teman-teman suka, jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus itu ada website gue juga di alunsudur.com, gue ngobrol bisa lo sana ya. Terus thank you semua nonton. Oke, bye.